Kids hari ini. Semuanya sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Siap. Sekali lagi Kak mau dengar suaranya yang keras, katakan. Semuanya udah siap mau beribadah kepada Tuhan? Siap. Sekali lagi, sudah siap? Siap. Wow, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Mana semangatnya? Angkat kedua tangannya. Wow, angkat lalu digoyang-goyang ke atas ke bawah. Semangatnya mana? 1, 2, yes, beri tepuk tangan. Oh, oke. Sekali lagi Kak mau sapa teman-teman semua yang ada di rumah. Yuk, mari Kak katakan, kalau Kak katakan halo, maka sekali lagi teman-teman katakan Hai. sebaliknya juga. Oke, siap? Halo. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati kami dan kemuliaan-Mu nyata di dalam ibadah Kids hari ini. Dan kami bersyukur, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Tetap berdiri. Ayo semua tetap berdiri. Oke, yang masih duduk, ya ayo berdiri. Semangat, semangat, ya semangat. Ya, oke, semangat ya. Oke, mari kita akan memuji Tuhan. Hari ini sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan, yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Oke, semua mari angkat tangannya. Menari dan bersuka. Puji-Hu Puji-Hu di setiap waktu. sebab
berdiri adik-adik ya. Kita nyanyi lagu Ku di Tanganmu. Siap ya adik-adik? Semuanya, kita mau siapkan hati kita. Semuanya silakan duduk. Oke adik-adik,
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan buku catatannya dan terlebih khususnya siapkan Alkitab kalian. Seperti Om sudah bawa Alkitabnya. Oke, siap? Kita akan mulaikan firman Tuhan. Duduk yang manis. Yang sudah duduk yang manis katakan amin. Good, bagus. Yang sebelah sana sudah duduk? Wah, iya bagus, sudah duduk. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Oke, sekarang teman, adik-adik, sekarang kita akan bercerita sebelum Kak akan menyampaikan judul firman Tuhan saat ini. Tuhan menciptakan bumi ini, Kak katakan sempurna. Tuhan ciptakan bumi ini yang terbaik. Kenapa sih Tuhan ciptakan bumi ini? Tujuannya adalah untuk manusia, untuk adik-adik, untuk Kak, supaya kita tinggal dengan hidup yang baik. Nah, waktu Tuhan ciptakan bumi ini, kita melihat ada apa? Ada daratan, ada lautan. Ini laut, Kak tulis. Laut, ini darat. Oke. Nah, di daratan ada juga Tuhan ciptakan apa? Air danau, ada sungai. Menuju kemana? Ke laut sungainya. Nah, di sini Tuhan ciptakan manusia. Nah, Kak buat ini manusia. Oke, sudah ini udah jadi manusia. Nah, sekarang kamu bertanya kepada adik-adik semua. Manusia kalau dia ada di dunia, dia ada di bumi ini, maka untuk dia hidup perlu apa? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke, yang pertama apa? Perlu makan. Yang kedua, perlu apa? Perlu minum. Dan yang ketiga, ayo siapa yang tahu? Ini yang paling penting. Manusia perlu bernafas. Nah, jadi 3 hal. Perlu makan. Kalau manusia makan itu, apa yang manusia makan? Manusia pasti makan tumbuhan, itu sayur. Kak buat nih, ada tumbuhan. Oke. Ada tumbuhan. Lalu makan apa lagi? Kak, saya suka makan ikan. Oke. Ada ikan di laut. Nih, ikan. Ada ikan di laut. Apa lagi? Kak, saya suka makan steak. Wah, daging. Ya. Oke, kalau makan daging berarti ada binatang. Ada binatang. Nah. Dan juga manusia minum air. Nah, pertanyaan Kak lagi gini teman-teman. Kalau semuanya ini udah ada, semuanya ada tumbuhan, ada ikan, ada binatang, daging, makan, semuanya bisa hidup gak? Oh bisa Kak. Binatang pasti makan rumput. Binatang pasti makan daging. Tumbuhan harus minum air. Oh, minum air, sorry. Menyerap air dari akar-akarnya. Dan menerima sinar matahari untuk berfotosintesis. Loh, maka perlu apa lagi? Perlu matahari. Nah, perlu matahari. Ini udah ada matahari. Nah, jadi matahari bisa membuat fotosintesis sehingga tumbuhan ini bisa bertumbuh. Rumput-rumput bisa bertumbuh dan binatang bisa makan. Tapi hari ini ada firman Tuhan Kak mau beri judul tentang membuat awan. Wah, membuat awan. Apakah kita yang membuat awan? Mana bisa Kak saya membuat awan? Awan kan ada di atas. Mana? Pakai tanda aja nggak cukup untuk nyampe awan. Bagaimana cara membuat awan? Nah, inilah yang Kak katakan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna dengan segala isinya. Apa sih
fungsi awan? Membuat awan di sini adalah Tuhan menciptakan awan punya fungsinya. Jadi teman-teman, rekan-rekan itu, adik-adik nggak perlu lagi, wah awan nggak ada fungsinya. Awan pasti cuma untuk kalau panas, kalau sinar matahari lagi panas, ada awan bisa berteduh, jadi adem. Bukan, tapi ada fungsi di mana Tuhan menciptakan awan, membuat awan. Mau tahu? Yuk kita lihat bersama-sama. Tuhan ciptakan awan. Wah, ini awan. Kenapa Tuhan ciptakan awan? Supaya semua ini berlangsung dengan baik. Manusia butuh air, hewan butuh air, tumbuhan butuh air, laut butuh air, danau butuh air, sungai butuh air. Apa fungsi dengan awan? Nah, kita lihat teman-teman. Ternyata, tahu nggak hujan? Sudah pernah lihat hujan? Pasti sudah pernah lihat kemarin kan kita hujan. Tegal banjir ya karena hujan. Nah, tahu nggak hujan itu dari mana? Ada yang tahu? Pasti hujan itu dari atas, bukan hujan dari bawah. Nah, hujan dari atas. Atas itu dari mana? Itu karena dari terbentuknya awan-awan di atas. Titik-titik air membentuk sebuah awan dan menjadi padat, lalu menjadi hitam. Maka karena udah berat, maka titik-titik air ini dia jatuh ke bumi dan itu namanya hujan. Bagaimana caranya? Bagaimana terbentuknya awan? Nah, kita sudah mengerti. Mungkin kalau adik-adik yang kelas 6 pasti sudah tahu. Kalau adik-adik yang kelas 2, kelas 3 belum tahu ya tentang pelajaran ini di sekolah. Kak beritahu. Terjadinya awan karena apa? Sinar matahari yang memanasi air laut, air danau, air sungai, sehingga coba lihat, siapa pernah di rumah masak air mendidih, lagi mendidih, lalu lagi mendidih, coba pegang di atasnya, jangan dipegang di wajahnya, nanti panas loh, atau pegang airnya enggak, tapi di atas, terasa apa? Kayak embun-embun begitu kan? Nah itu yang terjadi ketika panas matahari menyinari air laut, air danau, air sungai, maka terjadilah titik-titik air. Titik air ini menguap, dia menguap lalu naik ke atas. Panas sinar matahari, lalu dia menguap naik ke atas, maka titik ini katakan tadi apa? Dia membentuk awan, ini titik-titik air. Membentuk awan. Ketika membentuk awan, maka lama-lama ini awan ini menjadi berat lalu menjadi hitam. Ketika menjadi hitam, siapa pernah lihat? Wah, awannya hitam. Tandanya pasti akan ada hujan. Itu. Nah, ketika menjadi hitam, maka turunlah hujan ke bumi. Turunlah hujan ke bumi. Ketika turun hujan ke bumi, adik-adik, maka air hujan ini dia tergenang di mana? Ada yang tergenang di danau dan ada yang mengenai pohon atau tumbuh-tumbuhan dan dia masuk ke dalam tanah dan itu menjadi mata air. Kenapa ada suatu daerah kena banjir? Itu akibat dari penebangan pohon. Penebangan pohon di gunung, pegunungan, di hutan. Karena air hujannya sudah tidak bisa menyerap ke dalam tanah, maka itu terjadi banjir. Oke, kembali. Inilah yang terjadi. Ketika hujan turun, maka danau penuh dengan air. Ketika danau penuh dengan air, maka air itu akan keluar mengikuti sungai dan pergi ke laut. Ketika hujan turun, maka pohon akan tersiram dengan air dan pohon tetap hidup. Ketika hujan turun, binatang bisa minum air karena ada air. Manusia bisa minum air.
laut bukan mulai mungkin kering. Apa yang terjadi? Pohon menjadi kering, manusia nggak minum air, binatang nggak minum air. Apa yang terjadi? Mati. Penting nggak awan itu? Penting. Nah inilah yang saya katakan, Tuhan ciptakan bumi ini sempurna. Kenapa Tuhan ciptakan sempurna? Karena Tuhan sangat mengasihi siapa? Manusia. Supaya manusia bisa hidup di dunia ini. Siapa manusia itu? Rekan-rekan atau adik-adik semua dan Kak sendiri. Mari kita lihat ayat pendukungnya. Bagaimana Tuhan menciptakan hari yang kedua untuk menciptakan cakrawala ini. Yuk, buka semua di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-6. Sudah buka? Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kak tunggu. Oke, sudah buka. Silakan buka. Nanti sebentar catatnya. Buka Alkitab dulu. Sudah buka? Katakan amin. Amin. Yuk, sama-sama kita baca ya. Kak akan baca. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat yang ke-7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Allah menciptakan cakrawala atau langit di hari yang kedua. Langit itu di mana sih Kak? Langit itu berada di atas, ini lingkaran bumi. Nah, di mana yang katakan? Ya. Ini daratan ini, lautan itu lingkaran bumi. Lalu di sini langit di atasnya itu. Ada suatu yang namanya atmosfer. Nah, atau kata lain itu adalah selimut atmosfer, selimut oksigen. Nah, tahu nggak kalau selimut itu kan membungkus itu seperti ini teman-teman. Kalian punya rumah? Pasti punya. Rumah itu seperti selimut oksigen atau selimut atmosfer, membungkus bumi. Sama halnya dengan kita, rumah itu dinding-dindingnya, atapnya, lantainya itu membungkus, menutupi untuk kita tinggal dengan tenang. Supaya pencuri nggak masuk, supaya binatang buas nggak masuk, supaya ular nggak masuk. Itu itulah selimut atmosfer, selimut oksigen membungkusnya. Jadi kalau kita keluar dari rumah, pasti ada penculik anak, wah pasti diculik kalau kita di luar rumah. Tapi kalau dalam rumah kita aman. Seperti juga itu di dalam atmosfer ini sudah Tuhan membentuk, menciptakan cakrawala itu ada yang air di atas dan air yang di bawah. Air yang di atas itu adalah namanya yang ini awan-awan, titik-titik air yang membentuk awan. Yang di bawah adalah air laut, air danau, sungai di dalam atmosfer, sehingga atmosfer ini semuanya kan butuh oksigen. Betul nggak? Manusia butuh oksigen, tumbuhan butuh oksigen, binatang butuh oksigen, air laut butuh oksigen untuk untuk hewan-hewan di laut bernafas, semua butuh oksigen. Maka inilah atmosfer yang membungkus bumi ini sehingga oksigen itu tetap ada. Seandainya tidak punya oksigen, apa yang terjadi? Siapa pernah ke rumah sakit, lihat orang pasien atau orang yang dirawat rumah sakit udah pakai infus, mengap-mengap, karena bukan pakai infus, pakai oksigen, mengap-mengap, dia dibantu dengan oksigen. Seandainya oksigen itu dicabut,
apa yang terjadi? Mati. Tetapi kita bersyukur Tuhan ciptakan sempurna karena kasih-Nya kepada manusia, kepada adik-adik, kepada Kak, sehingga semuanya bebas kita nikmati. Kita hirup udara dengan bebas, kita makan, kita minum, semuanya kita bisa nikmati. Itu karena kasih Tuhan. Jadi, kembali Kak katakan, jadi Allah membuat awan untuk kelangsungan hidup manusia. Allah membuat awan supaya manusia bisa menikmati dunia ini. Hanya satu. Kasih Tuhan. Katakan dalam hati, Tuhan mengasihi saya. Tahu nggak ayatnya? Yuk kita bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini maksudnya adalah manusia, orang-orang di dalamnya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari-hari ini kita sedang memperingati apa? Paskah. Kematian Yesus di kayu salib, Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan kemenangan terjadi di dalam hidup manusia. Kenapa? Manusia yang seharusnya udah masuk di neraka karena perbuatan dosanya, tetapi karena kasih Allah, manusia dikembalikan bersama-sama dengan Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus di mana? Di kayu salib. Kasih enggak Tuhan itu? Tuhan sangat mengasihi. Dari penciptaan pertama, Tuhan menciptakan manusia supaya hidup di muka bumi, dan di mana manusia telah berdosa dan Yesus datang ke dunia dan Dia mati di kayu salib. Semuanya itu karena apa? Untuk manusia. Allah buat untuk manusia karena Allah mengasihi manusia. Terlebih khususnya siapa? Coba kita lihat di ayat ini, mengatakan gini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Allah, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengkhususkan kasih yang sempurna itu hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Katakan amin. Amin. Anda percaya, rekan-rekan percaya, teman-teman percaya, kan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menciptakan sempurna karena kasih-Nya kepada rekan-rekan dan kepada saya. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Jadikan Tuhan itu dalam hati kalian sebagai yang terutama. Katakan bersama, sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang harus ada. Apapun yang terjadi, Yesus itu, Tuhan Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi rekan-rekan dan saya. Dia menciptakan awan untuk kita hidup. Dia mati di kayu salib untuk kita hidup. Dan karena apa? Karena kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara ibadah sekolah minggu. Mari semuanya kembali tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya, dan kita akan berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari siapkan hidup kita tetap terus mengasihi kepada Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia sangat baik dari penciptaan sampai Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk hidup kita. Karena Dia sangat dan sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik.
Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan tempat yang terbaik dalam hidup kami untuk kami tinggal di muka bumi ini. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau mengirimkan anakmu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau sungguh baik Bapa bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini, pada saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya anak-anak Pikits Mahanaim, hidup mereka tetap di dalam tangan Tuhan. Hidup mereka tetap dalam cinta kasih Tuhan. Hidup mereka dalam penyertaan Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai kehidupan anak-anak Pikits Mahanaim. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Sekolah mereka dibuat Tuhan berhasil. Cita-cita mereka direncanakan oleh Tuhan. Dan semuanya kami akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kami anak-anak Pikits Mahanaim. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari anak-anak Pikits Mahanaim, adik-adik kita berdoa buat orang tua kita. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Kami berdoa buat ayah kami berdoa buat ibu kami. Mereka bekerja, mereka berusaha, mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mari Bapak, kami berdoa, jaga lindungi mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Jaga hidup mereka dan terlebih lagi Tuhan, biarlah orang tua kami, ayah kami, ibu kami, mereka takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang tua yang baik bagi hidup kami. Berkati mereka Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berdoa buat untuk Pikits Mahanaim. Bapak, kami berdoa buat Pikits Mahanaim, biarlah tetap terus menjadi bagian dalam GPD Mahanaim untuk memimpin anak-anak, untuk membina anak-anak Mahanaim. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah Pikits Mahanaim ini tetap terus maju untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Dan kami percaya sepanjang minggu ini dari Senin sampai Sabtu dan minggu depan, kami terus dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada di sana, menjaga dan menolong kami. Terima kasih. Mari adik-adik Pikits Mahanaim, kita buka tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, turunlah berkat daripadamu, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dalam kehidupan adik-adik Pikits Mahanaim, dalam hidup mereka, di dalam kesehatan, kekuatan, dalam hikmat dan kebijaksanaan, terlebih lagi penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tutup ibadah kami ini. Kami alaskan Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Tuhan semuanya sudah selesai. Tuhan memberkati teman-teman semua. Dan ingat, minggu depan kita ketemu kembali dalam ibadah Pikits. Dan jangan lupa untuk ayat hafalannya. Oke?